Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya di awal khutbah ini saya mengajak jamaah sekalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin, dengan sedaya upaya dan ikhtiar yang sangat luar biasa. Karena dengan takwa dan iman inilah akan menghantarkan kecintaan Allah kepada kita, akan menghantarkan kekuatan hidayah kepada kita oleh Allah. Karena di akhirat kelak hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan menjadi pilihan oleh Allah. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mulia di sisi Allah. Oleh karena itu setiap Jumat khatib mengajak jamaah sekalian untuk terus dan terus menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah hantarkan dan langkahkan kaki kita ke masjid ini untuk terus istiqamah menjalankan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Wabil khusus hari Jumat ini, sejumat sekali kita bersilaturahmi menjalankan perintah Allah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita baca menghantarkan kita menjadi umat yang diakui Rasulullah nanti di akhirat, dan tentunya dengan diakuinya mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disepakati para ulama tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan yang maha mulia, yang diagungkan yang maha agung, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang saya katakan tadi dimuliakan oleh Allah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadikan kita umat zaman sekarang mendapat hidayah melalui wasilah beliau. Nah, tentunya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia lebih mencintai sesuatu, mencintai manusia, mencintai orang tuanya, bahkan mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berbicara cinta, ma'asyiral muslimin sekalian, tidak diragukan lagi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita umatnya ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya tidak ada kata-kata yang terakhir kecuali ummati, ummati. Rasulullah tidak mengatakan keluarganya Fatimah, tidak, Aisyah, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada kita umatnya, ummati, dia ingat kepada kita umatnya. Bahkan di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Tidak. Antum ashabi, kata Rasulullah. Kamu ini sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Kita inilah umat di akhir zaman yang dicintai oleh Rasulullah, yang mengimani beliau. Padahal zaman dahulu banyak orang yang bertemu Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal, melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat langsung mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Kita bertemu tidak pernah, keturunannya pun bukan, tapi kita masih beriman kepada Rasulullah. Maka kita adalah umatnya yang dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tadi, tidak sempurna iman seseorang kalau dia lebih mencintai segala sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai umat yang dicintai Rasulullah di akhir zaman ini, sudahkah kita mencintai beliau? Sudahkah sempurna iman kita seperti yang dikatakan Rasulullah? Tidak sempurna iman seseorang kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Bukankah, apakah cinta kita hanya sekedar cinta semu, hanya di mulut saja, hanya di bibir saja? Karena bukti cinta ada beberapa hal. Pertama, orang yang cinta tentunya pertama ada rasa rindu. Nah, pertanyaannya, apakah ada kerinduan dalam hati kita ingin bertemu Rasulullah? Kalau tidak ada keinginan dan hasrat hati kita ingin bertemu Rasulullah, berarti kecintaan kita kepada beliau diragukan. Kalau sudah diragukan kecintaan kita kepada beliau, berarti iman kita belum sempurna. Kalau sudah iman tidak sempurna, jangan harapkan kita bersamanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sudah ada rasa kangen, rasa rindu
Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita akan sayang atau cinta kepada Rasulullah sementara kita tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lebih sering, lebih intan mengenal para tokoh-tokoh yang lain, membaca sejarahnya, menelusuri hikayatnya daripada sejarah-sejarah Rasulullah. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Maka dalam kesempatan ini, mari dalam bulan Rabiul Awal ini kita lebih giat lagi untuk mengenal Rasulullah melalui sejarah-sejarah Rasulullah. Bukankah orang yang kita cintai, kita ingin lebih kenal beliau? Siapa orang tuanya, siapa anak-anaknya, siapa keturunannya, apa kesehariannya, bagaimana orangnya. Itulah tanda bukti cinta. Kalau tidak ada keinginan kita ingin mengenal beliau lebih dekat, baik keturunannya, baik sejarah hidupnya, bagaimana mungkin cinta itu akan timbul? Karena sebagai pepatah tadi mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bukti cinta yang kedua, sering menyebut namanya. Apakah kita sebagai umat yang dicintai Rasulullah di akhir zaman ini sudah sering menyebut nama Rasulullah? Yaitu dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini diwajibkan kita bersolawat kepada Rasulullah minimal 9 kali sehari. Kita hitung dari mulai Isya, kita akan baca tahiyat tuh, baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukankah itu bagian dari rukun solat? Tidak sah solat kita kalau kita tidak membaca itu. Artinya wajib kita membaca salawat minimal 9 kali sehari. Isya 2 kali, 2 kali tahiyat, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, 9 kali wajibnya. Di samping solawat-solawat yang lain, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, kita dapat pahala atau dapat doa dari Allah 10 kali. Nah, ma'asyiral muslimin, nah bukti cinta tadi, sering menyebut namanya. Ya seperti kita zaman dahulu, masa-masa puber jatuh cinta kepada seseorang. Bukti cinta apabila disebut nama orang yang kita idam-idamkan, disebut nama orang yang kita cintai, bergetar hati kita. Sewaktu dahulu masa pacaran umpamanya, seseorang menyebutkan nama orang yang kita sukain itu, sebutkan namanya, ada ser di dalam hati. Nah begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu disebutkan namanya kita dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah bergetar hati kita? Kalau belum bergetar, berarti kecintaan kita kepada beliau diragukan. Bukti cinta yang pertama tadi adalah sering menyebut namanya. Ya, sering menyebut namanya. Setiap namanya disebutkan ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri. Bukti cinta yang kedua, namanya disebutkan bergetar hati kita. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia dijelek-jelekkan orang lain, apabila dia disakiti orang lain, kuping kita mendengar namanya dijelekkan walaupun sebenarnya tidak seperti itu, pasti hati kita sakit, pasti kita tersinggung. Kalau dia dijelekkan, dibilang dia begini dan begitu, tapi kita tidak merasa tersinggung, kita tidak merasa sakit hati,
berarti cinta kita kepada beliau juga diragukan. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Itu adalah sebuah hadis. Maknanya, barang siapa bersalawat kepada Rasulullah adalah sebuah ibadah. Pertanyaannya, apakah fungsi salawat yang kita baca setiap hari? Bukankah secara arti salawat yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, berikanlah keselamatan dan kesejahteraan kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Secara arti itu kita mendoakan beliau. Nah, secara fungsi, apa fungsinya? Doa kepada beliau. Bukankah Rasulullah SAW itu telah dijamin oleh Allah surganya? Bukankah Rasulullah itu telah diampunkan oleh Allah dosanya dahulu, sekarang, dan akan datang? Untuk apa lagi kita doakan kalau secara arti seperti itu? Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, memang secara arti seperti itu, tapi secara makna, sholawat yang kita baca setiap hari adalah fungsinya adalah untuk diri kita sendiri. Saya sering mengatakan, sholawat yang kita baca pada hari ini adalah menjadi sebuah KTA kita besok di akhirat. Kok bisa? Apa itu KTA? Kartu tanda anggota. Nah, nanti di akhirat, saudara-saudara, sewaktu kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita divonis surga atau neraka, Allah mempersilahkan kita mencari kuasa hukumnya, mencari pembela. Seperti di dunia, sewaktu diadili tentunya kita dipersilahkan mencari kuasa hukum. Nah, sholawat yang kita baca pada hari ini adalah fungsinya sebagai KTA kita besok di akhirat. Kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribu-ribu tahun kita mencari pembelaan. Lalu kita bertemu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah diadili sekian ribu tahun yang lalu. Sebelum aku divonis surga atau neraka, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah untuk mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolonganmu ya Rasulullah. Nah, kalau kita di dunia ini malas bersolawat, kalau kita di dunia ini tidak pernah bersolawat, tidak rajin bersolawat kepada Rasulullah, seperti saya katakan tadi, kita tidak punya KTA di akhirat. Kira-kira Rasulullah mengatakan, ente siapa? Aku umatmu ya Rasulullah. Mana buktinya kamu umatku, kata Rasulullah. Nah, selawat yang kita baca di dunia ini, kita akan katakan, ya Rasulullah, aku umatmu, aku sering berselawat ya Rasulullah. Loh, KTA kita selawat yang kita baca pada hari. Kalau kira-kira ente anggota gua dah, kamu anggota saya, yuk saya bantu. Kalau bukan anggota, ntar dulu belakangan. Begitu juga selawat yang kita baca akan menghantarkan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nah, tentunya salah satu memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian dari rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping rasa kecintaan kita, bukan hanya cinta kata di mulut saja, bukan hanya cinta sekadar semu saja, tapi cinta lebih kepada mengikuti akhlak beliau. Tentunya orang yang kita cintai akan bersama kita besok di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia bersama orang yang dia cintai. Kalau kita lebih cinta kepada keluarga kita, maka kita nanti di akhirat bersama keluarga kita. Kalau kita lebih mencintai seorang tokoh, nanti di akhirat kita akan bersama dia. Iya, kalau tokoh adalah tokoh orang yang soleh.
Kalau tokoh itu tokoh kafir umpamanya, ya tentunya kita nanti di akhirat bersama beliau. Maka cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersama beliau nanti di akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nanti di akhirat kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Cara mencintai, pelajari sifat-sifat beliau. Cara mencintai, pelajari akhlak-akhlak beliau untuk kita tiru. Cara mencintai, pelajari sejarah-sejarah beliau, bahkan sampai ke fisik beliau. Sebuah sejarah mengatakan Rasulullah itu indah, Rasulullah itu ganteng. Ustaz, bukankah Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf? Ya Ustaz, memang. Tapi itu mukjizatnya Nabi Yusuf. Tapi bicara tampan, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang sempurna, sesempurna-sempurna makhluk yang pernah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga di akhirat kelak kita bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga salawat-salawat yang kita baca menjadi wasilah, menjadi asbab kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga khutbah singkat ini dapat bermanfaat buat jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.